Kau tak akan menemukan apapun di sini, Kapten, kata lelaki tua itu, sambil menatap sawah yang luas di balik jendela bambu. Tapi Tinakorn tahu lebih dari itu. Ia tahu bahwa senyuman penduduk desa ini terlalu ramah. Ia tahu bahwa anak-anak yang dulu ramai bermain, kini hanya terdengar bisikannya. Dan ia tahu, di balik barisan gudang tua di tepi hutan, ada sesuatu yang dijaga terlalu rapi untuk disebut sekadar logistik kemanusiaan. Ia datang sebagai petugas observasi biasa. Tapi sejak malam pertama, ketika seorang anak kecil tergelincir masuk ke pelukannya, lalu berbisik lirih, bilang ke kakakku, "Aku masih di sini." Tinakorn sadar, misi ini bukan lagi tentang laporan, ini tentang menyelamatkan nyawa. Dan untuk itu, ia harus menyusup ke dalam dunia yang tak kasat mata dunia, di mana kebaikan bisa menjadi topeng bagi kejahatan. Dan satu langkah salah, bisa membuatnya menghilang tanpa jejak. Langit pagi di desa Prekcik, Kamboja, selalu tampak biru cerah, dengan awan yang seolah enggan bergerak. Angin mengusap sawah-sawah hijau yang luas, dan anak-anak berlarian di jalanan tanah, sambil menertawakan permainan mereka. Di tengah desa yang damai itu, tinggal seorang pria yang baru 6 bulan lalu, datang dan menetap. Namanya Tinakorn, seorang lelaki berkebangsaan Thailand, yang oleh warga sekitar, dikenal sebagai pedagang keliling barang-barang rumah tangga. Tinakorn tidak banyak bicara tapi ia ramah. Ia selalu membetulkan atap rumah orang, membantu mengangkat galon, dan meminjamkan radio kecilnya untuk anak-anak mendengarkan musik. Meski logat Khmernya belum sempurna, tak seorang pun mencurigai apapun darinya. Ia adalah Pak Tin. Begitu mereka memanggilnya orang baik dari seberang. Namun di balik wajahnya yang tenang dan pekerjaan sederhananya, Tinakorn sebenarnya adalah anggota intelijen militer Thailand. Ia dikirim secara diam-diam untuk memantau pergerakan kelompok tertentu di wilayah perbatasan yang dikabarkan mengancam stabilitas kawasan. Tugasnya bukan menyerang, melainkan mengamati, mencatat, dan melaporkan. Ia menyamar sebagai warga sipil, membawa identitas palsu, dan hanya berhubungan dengan pusat melalui pesan kode via radio frekuensi pendek. Meski tugasnya penting, Tinakorn mulai merasakan sesuatu yang asing selama tinggal di Prekcik kedamaian. Sebuah rasa tenang yang tidak ia temukan di bangku militer, atau bahkan di kota tempat ia dibesarkan. Warga desa menerimanya tanpa syarat. Ia akrab dengan Dara, seorang guru sekolah dasar yang mengajarinya cara memasak emok. Ia sering bercengkrama dengan Pak Kyo, penjual buah yang menceritakan kisah-kisah zaman dulu dengan jenaka. Setiap pagi, Tinakorn bangun pukul 5, menyeduh kopi khas Thailand yang ia sembunyikan di kaleng susu kosong, lalu berangkat berjualan. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Ia mencatat siapa yang datang dan pergi ke desa. Ia perhatikan truk asing yang lewat, dan diam-diam memotret dari balik daun pisang. Ia hidup di antara dua dunia, satu dengan wajah hangat, satu lagi penuh bayangan dan sandi rahasia. Namun, selama 6 bulan ini, tidak ada satupun kejadian mencurigakan. Bahkan pesan dari markas di Bangkok pun jarang masuk. Tinakorn mulai bertanya dalam hati. Apakah misinya sudah usang? Apakah ia hanya bayangan yang lupa diberi cahaya? Suatu sore, saat matahari mulai miring ke barat dan langit menyala jingga, Dara mengundangnya untuk makan malam bersama keluarganya di meja kayu sederhana, sambil menyantap ikan kukus dan nasi wangi. Tinakorn tertawa lepas untuk pertama kalinya sejak ia datang ke desa itu. "Pak Tin," ujar Dara pelan, "Anda seperti sudah tinggal di sini sejak lama." Tinakorn menatapnya sejenak, lalu tersenyum. "Kadang, saya sendiri merasa seperti itu." Di balik tawa dan kehangatan itu, ia tidak tuhu. Gelombang pertama perubahan sedang bergerak perlahan, dan desa yang damai ini, suatu hari nanti, akan menjadi panggung bagi sebuah pilihan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi hari di Prekcik selalu diiringi suara ayam deru samar traktor, dan aroma teh melati dari dapur-dapur kayu. Hari itu, Tinakorn kembali berjualan keliling seperti biasa. Wajahnya lebih segar, karena malam sebelumnya ia merasa seperti bagian dari keluarga Dara, bercanda dengan adik-adik Dara, mencuci piring bersama,
dan bahkan membantu memperbaiki kursi reot milik ibunya. Namun semua itu berubah siang harinya. Saat pulang ke rumah sewa kecilnya yang berdinding bambu, Tina Korn menemukan sebuah amplop lusuh terselip di bawah pintu. Tidak ada nama pengirim, tidak ada cap pos, hanya tulisan tangan di bagian depan. Untuk orang yang tak seharusnya ada di sini, hatinya berdebar. Ia menutup pintu perlahan, mengunci jendela, dan duduk di kursi rotan reot. Dengan hati-hati, ia membuka surat itu. Isinya singkat, hanya beberapa baris tulisan Khmer yang ia pahami betul. Kami tahu siapa kamu. Jangan kira kami tidak melihat, ini bukan tempatmu bermain-main. Tina Korn menatap surat itu lama. Pikirannya berputar. Selama 6 bulan, ia menyamar dengan sangat hati-hati. Tidak pernah menyebut nama asli. Tidak pernah membiarkan siapapun melihat alat komunikasinya. Bahkan mencatat laporan hanya dengan tulisan, Sandi. Siapa yang tahu, dan apa yang mereka lihat. Sore harinya, ia mengitari desa, berpura-pura mencari barang jualan yang tertinggal. Matanya memindai setiap wajah. Mencoba membaca gerak-gerik. Anak-anak tetap bermain. Dara menyiram tanaman sambil tersenyum. Pak Kyo masih tertidur di kursi panjangnya. Semua terlihat normal, terlalu normal. Malam itu, ia tidak tidur. Ia menyusun ulang catatan, membakar sebagian pesan lama, dan memindahkan alat radionya ke bawah lantai. Saat hampir subuh, ia duduk diam di lantai, menatap dinding kosong. Pagi berikutnya, ia mencoba hidup seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berubah. Tina Korn kini hidup dalam dua dunia yang mulai bertabrakan. Dunia kedamaian di desa yang hangat, dan dunia penuh rahasia yang mulai mengintainya dari balik bayang-bayang. Sebuah langkah kaki terdengar lewat di luar rumahnya. Ia membuka jendela pelan, tak ada siapapun. Tapi di ujung jalan tanah, seseorang berdiri diam menghadap rumahnya. Tina Korn tidak mengejar sosok misterius di ujung jalan itu malam tadi. Ia tahu lebih baik menunggu daripada terburu-buru. Tapi sejak kejadian itu, ia menyadari satu hal penting. Penyamaran telah tercium. Ia bukan lagi bayangan yang tak terlihat. Keesokan paginya, ia pergi ke pasar kecil di desa tetangga. Alasan klasiknya, mengisi kembali persediaan barang dagangan. Tapi sebenarnya, ia ingin memeriksa apakah surat dan sosok malam itu hanya ancaman kosong atau pertanda bahaya nyata. Di sudut pasar, seorang lelaki tua penjual kipas bambu memberi isyarat halus kepadanya. Sebuah gerakan tangan yang hanya diketahui jaringan intel. Tina Korn mendekat. Lelaki itu menyerahkan bungkusan daun pisang berisi buah mangga. Tapi di dalamnya, tersembunyi selembar catatan kecil. Operasi darurat. Titik kumpul mundur di Wat Penom Udong, 72 jam dari sekarang. Bakar jejak. Jangan bawa siapa-siapa. Pesan itu jelas. Tugasnya sudah berakhir, atau setidaknya berada dalam kondisi sangat tidak aman. Ia diberi kesempatan untuk meninggalkan desa dan kembali ke titik kontak untuk evakuasi. Namun, di perjalanan pulang, ia mendengar kabar dari Dara bahwa Pak Kyo jatuh sakit. Sang penjual buah yang selama ini tertawa kencang itu, kini terbaring lemah, tidak bisa bicara, dan hanya menatap kosong ke langit-langit rumahnya. Tina Korn menjenguknya. Tapi saat ia duduk di sisi ranjang, Pak Kyo menggenggam tangannya erat dan berbisik sangat pelan. Pak Tin, jangan percaya siapapun. Termesak, saya. Seketika, bulu kuduknya meremang. Ketika pulang, ia menemukan rumahnya digeledah diam-diam. Beberapa barang dagangan terbalik. Laci sedikit terbuka, tapi anehnya, tidak ada yang hilang. Itu peringatan, bukan pencurian. Malamnya, Dara datang membawakan makanan. Ia tampak resah, namun mencoba tersenyum. Pak Tin, tadi siang ada orang aneh, tanya-tanya tentang Anda. Saya tidak jawab apapun, tapi mereka bilang, Anda bukan orang biasa. Tina Korn menahan napas. Ia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Tapi ia tahu satu hal. Waktunya hampir habis. Ia berdiri di depan cermin kecil, menatap wajahnya yang mulai tampak lelah. Aku datang ke sini untuk mengamati musuh tapi sekerong. Aku bahkan tak tahu siapa yang bisa dipercaya. Dan di kejauhan, suara gentak kuil berbunyi, pelan. Seolah memberi tanda akan datangnya malam yang tidak biasa. Malam itu desa Prekcik sunyi seperti biasa. Tapi bagi Tina Korn, ini bukan malam biasa. Ia duduk di lantai rumahnya, menatap alat radio tua yang telah ia sembunyikan dengan sangat rapi di bawah papan lantai. Pikirannya terus berkecamuk. Haruskah ia pergi ke Wat Penom Udong sesuai instruksi? Haruskah ia meninggalkan Dara, anak-anak yang mulai memanggilnya Paman Tin?
dan penduduk desa yang mempercayainya. Namun, sebelum ia bisa memutuskan, sebuah kejadian besar terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, asrama pelajar di bagian barat desa tiba terbakar. Api membubung tinggi, membelah langit malam. Teriakan terdengar. Penduduk panik. Tina Korn segera berlari ke sana. Sesampainya di lokasi, ia membantu memadamkan api, membawa ember air, mengevakuasi anak-anak yang ketakutan. Dara pun ada di sana, berteriak memanggil adik bungsunya yang nyaris terjebak. Setelah api berhasil dipadamkan, satu hal menjadi jelas. Ini bukan kecelakaan. Bagian belakang bangunan menunjukkan tanda-tanda sabotase. Jerigen kosong ditemukan di semak-semak. Bau bahan bakar menyengat meski air masih menetes dari genting. Dan saat Tina Korn kembali ke rumahnya menjelang fajar, ia menemukan sebuah benda kecil terselip di sela daun pintu. Bukan surat kali ini, tapi sepotong kain hitam yang dililit seperti pita, simbol di dunia intelijen. Simbol itu dikenal sebagai peringatan tingkat akhir, bukan untuk mengancam, tapi untuk menyampaikan, kau sudah terlalu dekat pada sesuatu yang tak seharusnya kau tahu. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Mengapa tempat sekecil Prekcik menjadi begitu berbahaya? Tina Korn akhirnya memutuskan satu hal. Ia tidak akan mundur. Bukan sekarang, bukan sebelum ia tahu kebenaran. Tina Korn membuka kembali jurnal rahasia miliknya yang telah lama disembunyikan. Ia menulis satu baris kalimat. Target belum jelas, tapi bayangan mulai memperlihatkan wujudnya. Dan di luar jendela, sosok misterius yang pernah berdiri di ujung jalan muncul kembali. Kali ini lebih dekat. Setelah serangkaian kejadian misterius dan peringatan simbolik, Tina Korn duduk termenung di belakang rumah kecilnya. Udara pagi itu begitu hening, seolah-olah alam pun tahu bahwa ia sedang berada di persimpangan besar dalam hidupnya. Ia bukan hanya menyamar sebagai pedagang, ia adalah mata dan telinga militer Thailand di tanah asing. Tapi kini misi itu berubah. Bukan lagi soal laporan rutin, tapi tentang ancaman nyata yang bahkan belum tertulis di dokumen rahasia. Setelah peristiwa kebakaran, Tina Korn mulai menghubungkan banyak hal. Beberapa penduduk desa tidak pernah keluar rumah di siang hari, tapi sering terlihat berkumpul diam-diam di satu rumah kosong di malam hari. Dara, guru yang semula ceria, kini sering terlihat gelisah, bahkan menghindari beberapa orang desa. Dan yang paling mencolok, gerakan sunyi dari beberapa kendaraan tanpa plat nomor yang masuk ke desa hanya lewat malam, tanpa suara, tanpa lampu. Hari itu, Tina Korn mengambil keputusan besar. Ia mengumpulkan semua catatannya, menyalin ulang dokumen penting ke dalam buku kecil yang disamarkan sebagai daftar belanja, dan menyembunyikannya di tempat paling tak terduga, dalam sarung bantal di rumah anak-anak panti asuhan. Ia tahu, ia tidak bisa pergi, ia tidak bisa lari. Ia harus menyelidiki sampai akhir. Tujuannya sekarang jelas, mengungkap jaringan rahasia yang menjadikan desa Prekcik sebagai pusat operasi tersembunyi. Namun, untuk melakukan itu, ia harus mengambil risiko lebih besar. Ia mulai menjalin kedekatan dengan orang-orang yang selama ini menghindarinya, menyamar sebagai orang lugu yang ingin menolong desa. Ia juga diam-diam mencari akses ke Wat Penom Odong, lokasi yang disebutkan dalam surat misterius yang ia terima. Di sanalah ia percaya semua benang kusut ini bermuara. Namun, semakin dalam ia menggali, semakin ia menyadari, ia sedang bermain dalam lingkaran yang tak terlihat, tapi memiliki mata di mana-mana. Tina Korn tahu, ia tidak bisa lagi bertahan hanya dengan menyamar dan mencatat. Informasi yang ia temukan terlalu besar untuk dibiarkan berlalu. Ada sesuatu yang sangat terorganisir, tersembunyi di balik wajah damai desa Prekcik. Ia bisa merasakannya dalam getaran tanah saat malam hari, dalam mata-mata penuh rahasia yang memandang dari jendela. Suatu malam, ia mengikuti seorang pria yang biasa duduk di pojok warung, berjubah kusam, dan jarang bicara. Pria itu keluar dari rumahnya melewati kebun singkong, menuruni lereng sempit, lalu masuk ke bangunan sekolah tua yang sudah lama ditinggalkan dan dibiarkan runtuh. Tina Korn mengendap, lalu menunggu beberapa saat setelah pria itu menghilang di balik reruntuhan. Ia masuk perlahan. Di balik papan lantai yang separuh lapuk, ia menemukan pintu kayu kecil, nyaris seperti pintu gudang bawah tanah. Penuh debu, tapi bekas bukaan pintunya masih baru. Dengan hati-hati, ia membuka pintu itu. Tangga tanah memanjang ke bawah, lembab dan gelap. Udara di bawah seperti menyimpan rahasia berusia puluhan tahun, dan di sanalah bukti mulai terlihat. Lorong bawah tanah itu membawa ke sebuah ruang tersembunyi berukuran sedang, dikelilingi dinding bata kuno. Di dalamnya, rak besi berisi dokumen tua dalam berbagai bahasa,
radio komunikasi kuno, dan sebuah peta besar wilayah Kamboja Thailand, ditandai puluhan pin merah kecil. Tinakor menyalakan kamera mini di jam tangannya, mendokumentasikan setiap sudut. Ia membaca sepintas isi dokumen dan terkejut. Ada nama-nama penduduk desa yang ia kenal, bahkan nama anak-anak yatim dari panti asuhan, dengan kode di samping nama mereka. Apa mereka dilibatkan? Dikirim ke tempat tertentu, pikirnya. Nyaris tak percaya. Langkah kaki mendekat. Ia buru-buru bersembunyi di balik lemari tua saat dua orang masuk. Salah satunya adalah pria berjaket kusam dari warung. Satunya lagi, Pak Kyo. Pria tua yang selama ini tampak lemah dan pendiam. Mereka berbicara dalam bahasa Khmer campur logat asing, tapi satu kalimat terdengar sangat jelas. Objek matahari mulai bergerak. Kirim sinyal ke pusat, operasi perlu dipercepat. Objek matahari kode untuk Tina Korn dalam sistem pengawasan. Mereka tahu, ia telah diketahui. Tina Korn melarikan diri dengan napas tertahan. Ia berhasil keluar dari ruang bawah tanah itu. Kembali ke rumah, tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk di kursi reot depan jendela, menatap gelapnya langit desa. Jika mereka memajukan operasi, aku juga harus lebih cepat. Tapi kini, aku sendirian, dan mereka sudah mengawasi setiap langkahku. Malam demi malam berlalu, dan Tina Korn semakin terjepit. Ia tahu waktunya semakin sedikit. Operasi yang disusun oleh kelompok misterius itu telah dimajukan. Objek matahari kode yang mengacu padanya telah terdeteksi. Dan bayang-bayang kecurigaan mulai menghampiri. Ia mencoba mengirimkan laporan ke markas lewat saluran darurat di radio frekuensi lama, tapi sinyalnya terganggu. Seakan-akan seseorang telah memutus semua jalur komunikasi keluar desa. Bahkan saat mencoba keluar desa dengan alasan berdagang, ia dicegat oleh petugas lokal yang mendadak muncul dengan nada ramah, tapi sorot mata curiga. Bapak Tina Korn, sekarang ada pemeriksaan rutin dari pemerintah wilayah. Mohon tinggal di desa dulu ya, hanya beberapa hari, kata mereka dengan senyum tipis. Ia dikurung secara halus, tanpa borgol, tanpa penjaga, tapi diawasi oleh seluruh desa. Situasi memburuk ketika Dara, guru panti yang dulu ramah, kini menghilang tanpa jejak. Anak-anak bertanya, para tetangga pura-pura tidak tahu. Tina Korn yakin, Dara mungkin tahu lebih banyak dari yang ia perlihatkan. Dan kini, ia mungkin ditahan. Di malam hari, ia melihat siluet-siluet orang yang berjaga diam-diam di sudut rumahnya. Seseorang mengetuk pintunya jam 2 pagi hanya sekali, lalu pergi. Ketika ia kembali ke rumah keesokan paginya dari panti, semua catatannya telah raib. Sarung bantal tempat ia menyimpan salinan dokumen telah diganti. Seseorang telah masuk, diam-diam tanpa jejak. Lalu segalanya runtuh. Ia mendengar bisikan bahwa seorang pria asing akan diundang bicara oleh kelompok penyeimbang desa. Itu hanya istilah halus untuk interogasi, dan targetnya jelas. Tina Korn. Ia mencoba menghubungi orang dalam, yang dulu menjadi perantara antara dirinya dan intelijen Thailand di Phnom Penh, tapi pria itu juga menghilang. Nomor sudah tak aktif, tempat tinggal kosong. Tak ada pelarian, tak ada bantuan. Ia hanya punya satu pilihan, menyusup ke dalam Wat Phnom Odong. Malam itu juga mengambil bukti terakhir, dan memutus jaringan ini langsung dari sumbernya. Namun itu artinya, melawan arus seluruh sistem yang kini telah mengepungnya dengan senyap. Gagal berarti, ia akan benar-benar lenyap, tanpa pernah dikenang sebagai pahlawan atau mata-mata. Jika aku harus jatuh, setidaknya aku jatuh karena berani melawan. Batinnya. Tina Korn berdiri di depan peta besar, yang ia gambar ulang sendiri, dengan tangan gemetar. Ia melingkari satu titik besar Wat Phnom Odong. Kemudian, ia membuka laci kecil. Mengambil benda tua dari dalam koper identitas asli militernya yang telah lama disembunyikan. Ia menatap cermin. Bukan lagi Tina Korn si pedagang kertas, tapi Tina Korn, agen yang siap bertaruh segalanya. Langit malam itu gelap tanpa bintang, seolah ikut menyembunyikan keputusan besar yang diambil Tina Korn. Ia berjalan menyusuri jalur setapak, menuju Wat Phnom Odong, sebuah bangunan tua di perbukitan kecil. Tampak tenang, tapi sebenarnya dijaga oleh sistem yang tak terlihat. Kamera tersembunyi, penjaga berseragam warga sipil, dan sinyal pelacak dari menara komunikasi tua. Namun Tina Korn telah mempersiapkan segalanya. Ia menyusup masuk dari arah timur, melalui parit kering yang penuh semak. Langkahnya ringan, tubuhnya membungkuk mengikuti bayangan tembok. Di tas ranselnya, hanya ada 3 hal. Salinan dokumen penting, radio darurat, dan rekaman suara
yang berhasil ia ambil dari ruang bawah tanah sekolah tua. Rekaman itu berisi rencana percakapan antara dua orang tokoh penting yang mengatur pergerakan anak-anak pilihan, Keluar Negeri. Sesuatu yang lebih menyeramkan dari sekadar intelijen biasa, tapi rencana penyusupan itu gagal. Saat ia mendekati pintu belakang wot, alarm kecil berbunyi nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat dua pria muncul dari balik semak. Mereka tidak mengejarnya, hanya mengikuti dari jauh. Tinakorn kabur ke arah hutan kecil, bersembunyi di balik akar pohon tua. Ia sadar, semua akses keluar desa kini tertutup. Ia telah gagal masuk wot, dan kini dicari. Tak hanya itu, keesokan paginya, poster kecil tertempel di papan pengumuman desa. Dicari untuk pertanyaan, Tinakorn. Bila ditemukan, laporkan ke balai desa. Dan foto dirinya terpampang, dengan mata disilang tinta merah. Ia bukan hanya tersangka, ia sudah dijatuhi vonis, malam harapan terakhir. Sore itu, langit turun hujan deras, petir menyambar jauh di pegunungan. Di tengah badai itu, Tinakorn kembali ke rumah kecilnya untuk terakhir kali. Di dalam rumah, seseorang sudah menunggunya. Dara, berdiri dengan payung basah, matanya tajam tapi penuh kekhawatiran. Aku tahu apa yang kau lakukan, Tinakorn, dan aku akan bantu, tapi hanya sekali ini. Katanya pelan. Dara memberinya jalan rahasia di balik panti asuhan terowongan tua yang tembus keluar desa. Dibangun sejak zaman perang dulu, dan kini dilupakan. Tapi jalan itu hanya bisa dilalui malam ini. Saat penjaga sedang fokus pada patroli di wot, Tinakorn berdiri di pintu terowongan batu yang gelap dan basah. Di tangannya, rekaman peta bukti yang bisa mengubah segalanya. Dan satu pilihan tersisa, masuk ke kegelapan ini, atau hilang selamanya sebagai bayangan. Ia melangkah, sendiri, tanpa suara, dengan satu harapan, misi terakhir ini harus berhasil. Gelap, lembab, hanya suara air menetes yang menemani langkah Tinakorn di dalam terowongan batu tua di bawah panti asuhan. Ia melangkah pelan, menyusuri lorong sempit yang terasa tak berujung. Bau tanah basah dan lumut memenuhi udara. Senter kecil di tangannya hanya bertahan beberapa menit sebelum mulai redup. Tapi, ia terus berjalan, mengikuti ingatannya dari peta kuno yang Dara tunjukkan, peta yang ia hafal hanya dalam 2 menit sebelum Dara membakarnya demi keamanan. Di tengah kegelapan, ia melihat cahaya samar keluarannya. Namun, sebelum mencapai ujung terowongan, ia mendengar suara langkah kaki di belakang. Ia membeku, berhenti, menahan napas. Tapi ternyata, bukan musuh. Itu Dara. Ia menyusulnya diam-diam membawa satu benda penting. Pemancar radio darurat milik ayahnya, mantan petugas komunikasi masa perang. Kau butuh ini, dan aku tak bisa biarkan kau pergi sendirian, ujarnya. Dengen Spot. Mereka menyambungkan pemancar ke baterai cadangan. Tinakorn menyetel frekuensi 1975. Kode yang ia tahu akan didengar oleh satuan khusus Thailand, yang pernah ia latih sendiri bertahun-tahun lalu. Ia menekan tombol. Tak ada jawaban. Sekali lagi, masih sunyi. Sampai akhirnya, objek matahari, konfirmasi identitas, suaranya serak, tapi jelas. Tinakorn hampir tak bisa menahan haru. Ini matahari, lokasi, S27. Saya membawa bukti. Permintaan ekstraksi cepat. Waktu terbatas. Dari Seberang. Hanya ada jawaban singkat, disiapkan. 6 jam. Lokasi sambut titik Sungai Udong. Sebuah harapan mulai menyala. Dengan pemancar di tangan dan arah tujuan yang jelas, Tinakorn dan Dara bergerak keluar dari mulut terowongan dan menyusuri hutan menuju Sungai Udong, tempat yang cukup terbuka untuk proses penjemputan. Tapi juga penuh risiko, karena jaraknya jauh dan dijaga oleh mata-mata desa. Dalam perjalanan, mereka berhenti di sebuah gubuk bambu tua. Di sana, Tinakorn memutar rekaman yang ia simpan dalam alat kecil, memastikan semuanya terdengar jelas. Percakapan para tokoh penting, rencana perdagangan anak, koordinat lokasi, dan keterlibatan oknum dalam dan luar negeri. Semua bukti itu, akhirnya, benar-benar berada di tangannya. Saat matahari mulai terbit, Tinakorn dan Dara sampai di tepi Sungai Udong, air mengalir tenang. Tak ada siapa-siapa. Namun, dari kejauhan, terdengar deru baling-baling kecil. Helikopter taktis Thailand datang lebih cepat dari jadwal. Tinakorn menatap Dara. Ini belum selesai, tapi ini awal dari perubahan. Dan di tangannya, ia genggam erat rekaman dan dokumen yang bisa menghentikan jaringan gelap
yang telah lama bersembunyi di balik topeng sosial. Baling-baling helikopter memecah pagi yang dingin di tepi Sungai Udong. Angin berhembus kencang, menggoyangkan ranting-ranting pohon dan membuat air sungai beriak pelan. Tinakorn dan Dara berdiri di balik semak, menunggu isyarat. Dari jendela helikopter, seorang pria berseragam memberi aba-aba. 3 jari ke atas, 1 lingkaran di dada. Tinakorn membalas dengan simbol yang sama. Itu kode verifikasi. Mereka datang bukan untuk menangkap, tapi menjemput. Helikopter mendarat cepat, dan 2 petugas turun membawa peralatan komunikasi serta tas anti-air untuk menyimpan dokumen dan rekaman. Waktu mereka terbatas. Udara pagi masih lengang, tapi patroli desa bisa tiba kapan saja. Ini dia, semua ada di sini, kata Tinakorn sambil menyerahkan alat rekam dan peta digital hasil pemindaian dokumen. Petugas mengangguk. Mereka melakukan transfer data cepat melalui tablet sambil meminta Tinakorn memberi keterangan singkat. Siapa saja yang terlibat, di mana lokasi anak-anak disembunyikan, dan bagaimana jalur distribusi mereka. Dara duduk di tepi batu, matanya terus memandang sekitar waspada. Ia tahu, setelah ini, mereka tidak bisa kembali ke desa. Hidup mereka telah berubah selamanya. Penerbangan menuju cahaya helikopter lepas landas membawa mereka ke kamp rahasia di perbatasan Thailand. Di sana, Tinakorn bertemu kembali dengan Kolonel Jirawat, senior yang dulu pernah melatihnya. Kami mencarimu sejak 2 bulan lalu, Tin, tapi tak ada kabar. Kami pikir kau sudah... Saya nyaris hilang, tapi tidak sendiri. Anak-anak itu, mereka yang menyelamatkan saya. Secara tak langsung, satu persatu, bukti diproses. Rekaman suara dibersihkan, wajah-wajah dari kamera sekolah diidentifikasi, dan peta lokasi dicocokkan dengan drone surveillance. Dan yang paling penting, Tinakorn tidak lagi sendirian. Dara ditawari perlindungan penuh sebagai saksi kunci. Ia menerima dengan satu syarat. Saya ingin bantu menemukan anak-anak itu. Saya tahu nama-nama mereka. Saya tahu beberapa tempat mereka biasa dibawa pergi. Kolonel mengangguk. Kalau begitu, kita mulai dari sana. Malam harinya, di ruang strategi pusat komando, Tinakorn berdiri menghadap layar besar yang menunjukkan jaringan titik-titik merah di sepanjang perbatasan. Besok pagi, kita bergerak, bukan hanya untuk menyelamatkan anak-anak itu, katanya, tapi untuk menutup semua pintu rahasia yang selama ini dibiarkan terbuka. Ia menatap Dara di sisi kanannya. Ia tahu, tanpa keberanian gadis itu, ia tak akan pernah bisa keluar dari kegelapan. Dan misi ini belum berakhir. Tapi kini, cahaya sudah mulai terlihat. Di sebuah rumah sederhana di Chiang Rai, Tinakorn menanam pohon mangga kecil di halaman belakang. Tangannya kini bebas dari perban, dan langkahnya kembali tegap seperti dulu. Tak ada suara ledakan. Tak ada pelatihan senyap, hanya suara anak-anak tertawa di kejauhan dari taman rehabilitasi milik negara, yang baru dibangun di sebelah pusat komunitas. Dara berdiri di sampingnya, kini mengenakan pakaian semi-formal. Ia tak lagi terlihat seperti pengelola panti asuhan tua. Sekarang, ia adalah bagian dari tim perlindungan anak lintas negara. Bekerja sama dengan pihak berwenang Thailand dan Kamboja. Mereka berhasil, 53 anak diselamatkan. 7 titik perdagangan ditutup. 3 pejabat tinggi yang dulu kebal hukum, kini menghadapi pengadilan. Namun bagi Tinakorn, semua itu bukan kemenangan pribadi. Ia bukan pahlawan, ia hanyalah satu dari sekian banyak orang yang menolak untuk diam, ketika melihat kejahatan tersembunyi di balik senyum dan pidato. Kesimpulan dan pelajaran cerita intel tentara Thailand di Kamboja bukan hanya kisah mata-mata yang hilang dan kembali. Ini adalah kisah tentang pilihan. Pilihan untuk percaya pada insting, meski semua orang menyuruh diam. Pilihan untuk berjuang, meski tahu risiko gagal sangat besar. Pilihan untuk percaya pada kebaikan, bahkan ketika dikhianati oleh mereka yang paling dipercaya. Dara, seorang perempuan muda yang kehilangan segalanya, memilih untuk tidak tenggelam dalam kesedihan. Tinakorn, seorang tentara yang hampir menyerah, memilih untuk bangkit dan berjuang sekali lagi. Dan dari keberanian mereka, puluhan anak kembali bisa tersenyum. Masa depan mereka bukan lagi diangkut dalam truk malam, tapi di sekolah, taman, dan pelukan keluarga yang menerima mereka kembali. Kita tak selalu bisa mengubah dunia, kata Tinakorn pada Dara saat matahari terbenam. Tapi kalau kita bisa mengubah dunia satu anak saja, itu sudah cukup untuk membuat dunia ini sedikit lebih baik. Dan di halaman rumah kecil itu, pohon mangga yang ditanam perlahan tumbuh menjadi simbol bahwa dari tanah yang pernah menyimpan rahasia kelam, kini tumbuh harapan yang tak akan pernah padam. Tamat.